Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur kita ada pada pagi hari ini, kita ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, baik lewat YouTube maupun lewat radio di Sipol. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan berdoa bersama. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Tuhan, Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami. Biarlah hati pikiran kami dikendalikan oleh-Mu ya Bapa. Engkau ambil alih seluruhnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, pimpin ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, pimpin ibadah kami saat ini Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau naikkan pujian kami, sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih sebab Engkau so baik, Bapa.
Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa oleh Tuhan yang dahsyat. Mari Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan misinya, dan kita akan siapkan hati kita juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau dahsyat dalam hidup kehidupan kami. Itu terbukti Tuhan, kami saat ini bisa memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati kami jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kami, kehidupan kami Bapa, berkat-berkat-Mu melimpah bagi kami. Dan tiba saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau memberi persembahan misi Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan, kami boleh memberi dengan penuh sukacita, penuh hati yang bersyukur Tuhan. Karena kami tahu semua berkat yang kami terima berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah persembahan misi ini kami boleh pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu
Yesus. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan, yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube maupun melalui radio di Support Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan nama kami masing-masing ya Bapa. Dan Tuhan Yesus kami juga berdoa menyerahkan Tuhan pergumulan kami, doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan dan kami bersyukur buat mujizat-Mu, buat pemulihan-Mu bagi Ibu Gembala kami ya Bapa. Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Marta dan Mama Nama Nikesa dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh karya-Mu nyata baginya ya Bapa. Sungguh mujizat-Mu nyata baginya Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami terus berkata Tuhan bahwa mujizat itu terus terjadi bagi Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Marta Mari, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyempurnakan tubuhnya, Tuhan yang menyempurnakan paru-parunya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan menjadi bagiannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan perkara yang luar biasa terjadi bagi jemaat kami, jemaat GBI 24 Jayapura, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua perkara yang terjadi bagi jemaat ini, kami tahu Tuhan punya rancangan yang indah bagi jemaat kami. Kami tahu Tuhan punya perkara yang besar bagi jemaat kami. Tuhan yang mengangkat kami lebih lagi, Tuhan yang membawa kami lebih lagi kepada kemuliaan demi kemuliaan Bapa. Dan nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kami menjadi jemaat yang kuat, kami menjadi jemaat yang teguh, kami bersatu di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, Ibu Gembala kami akan kembali ke Jayapura dengan tidak kekurangan suatu apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Biarlah bibir-Mu dan lidahnya Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang ditaburkan menjadi kekuatan bagi kami, firman yang ditaburkan menjadi rema dalam hidup kehidupan kami Tuhan. Kami tidak sama Tuhan seperti yang sebelumnya, kami berbeda karena kami punya Tuhan yang dahsyat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat YouTube maupun lewat radio di Silvo. Kuasa-Mu bekerja bagi jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami siap untuk memberikan persembahan isi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami percaya dalam kehidupan kami. Kami percaya rancangan-Mu indah bagi jemaat kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Semoga Engkau besertakan, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
Mendatangkan kemenangan bagimu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu umat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan melalui radio DC4 maupun live streaming. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, mari kita konsentrasi, mari kita berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang melawat, firman-Mu yang memulihkan kami, dan firman-Mu segalanya di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mencipta yang tidak ada menjadi ada, sehingga hal-hal yang kami hadapi, hal-hal kecil buat Tuhan melalui firman-Mu. Karena Tuhan katakan, apabila kami tinggal di dalam Tuhan, firman-Mu tinggal di dalam kami, apa saja yang kami minta, Tuhan akan menjawabnya dan Tuhan akan memenuhinya. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan melalui live streaming ini maupun melalui radio DC4. Urapi, berkati kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Biar darah-Mu yang kudus menyucikan, mengampuni dan melayakkan kami. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kami. Jauhkan hati yang keras dari kami, dan berikan hati yang lemah lembut untuk siap diberitakan benih-benih kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi bibir bulu hamba-Mu. Taruhkan perkataan-perkataan firman Tuhan dalam mulut hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu dengan urapan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, yaitu Kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 30. Tapi yang kita baca Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 15 dan 16, dan dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan ayat 30. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 16, dan seterusnya ayat 22 sampai dengan ayat 30. Baik, akan saya baca. Mari kita buka hati dan pikiran kita, buka telinga, berikan konsentrasi yang penuh. Perikopnya Daniel pasal 5 ayat 1, tulisan di dinding. Firman Tuhan berkata, ayat 1, Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Langsung lompat ayat 15 sampai 16. Ayat 15.
kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Ayat 16. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Lanjut, lompat ke ayat 22. Ayat 22. Tetapi tuanku Belsasar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tegel, Upasin. Dan inilah makna perkataan ini. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat terakhir, ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupannya. Amin. Baik, kita sudah membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa di dalam kehidupan umat manusia, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, Tuhan selalu melihat dan menghitung apa yang kita lakukan. Dalam pekerjaan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang-orang di kantor, baik di swasta, di pemerintahan, atau dimanapun, mata Tuhan tidak terluput kepada orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan. Apakah yang dilakukan yang benar, apakah yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan, atau menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Bahkan kerohanian juga, bagaimana orang menyembah, berdoa, dan memuji, dan juga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu apakah dia sungguh-sungguh, apakah dia bermain-main. Tuhan tahu, dan Tuhan menghitungnya, Tuhan menimbangnya. Kita sudah baca tadi, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Belsasar, ya, Raja Belsasar, ya. Dia meninggikan diri, sudah kita baca tadi, dia meninggikan diri, bahkan dikatakan dia berpesta pora, bahkan merendahkan Tuhan. Dia menggunakan perkakas-perkakas dari bait suci yang diambil dari Yerusalem oleh ayahnya yang Nebukadnezar. Kemudian dia mempergunakannya untuk mabuk-mabukan bersama gundik-gundiknya dan perempuan-perempuan dan orang-orang yang pembesar-pembesar yang ada di masa itu. Dan mereka dikatakan menyembah dewa-dewa. Artinya di dalam pemerintahannya, dalam melakukan pemerintahannya, dia melakukan penyimpangan. Di dalam pekerjaannya, dia bukan mengurus rakyat, tapi mengurus gundik-gundik, mengurus orang-orang untuk berpesta pora bersama pembesar-pembesarnya. Dan bahkan dikatakan dia tidak menyembah Allah yang benar,
Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia malah menyembah dewa-dewa. Artinya Tuhan mengukur apa yang dilakukan oleh Belshazzar di dalam pekerjaannya sebagai raja, sebagai kepala pemerintahan. Tuhan juga mengukur dia apa yang dilakukannya terhadap dia. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa kita ini adalah miliknya, ya, pemilik kehidupan. Tetapi kenapa dia menyembah yang tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, yang terbuat dari tangan manusia, yang dari besi, dari emas, dari batu, dari kayu, harus mereka sembah? Di sini Tuhan marah. Dan siapapun kita, umat Tuhan, kalau sudah menyimpang dari kebenaran, ini kekejian bagi Tuhan. Ya. Dan itu yang saya katakan tadi, bahwa apapun dilakukan oleh umat Tuhan di dalam kehidupannya, baik dia sebagai orang-orang kantoran, ya, orang katakan seperti ini, jangan bawa-bawa Tuhan di dalam kantor saya. Padahal kerajaan Allah itu dimanapun kita berada, dimana kita injak, itu harus kita bawa kerajaan Allah itu, supaya terang dunia itu menerangi orang-orang di sekitar kita. Jadi itu salah yang perkataan-perkataan dunia yang katakan itu. Jangan bawa kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam perkantoran. Dan kemanapun kita juga harus membawa terang yang dari surga. Tuhan yang terang ajaib itu telah naik ke surga. Jadi kita sekarang menjadi terang dunia itu, untuk menerangi orang-orang di sekitar kita. Jadi kemanapun kita, baik di pasar, di rumah, di kantor, kita membawa terang itu untuk menerangi orang-orang yang masih di dunia atau mengalami kegelapan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Belshazzar, Tuhan menghitung. Mari kita lihat yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan mengukur semua apa yang dilakukan oleh Belshazzar, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat Daniel pasal 5 ayat 28, 25, 26, ya, 27, 28. Dengar apa yang dilakukan oleh Belshazzar. Tuhan menghitung, Tuhan menimbang. Ayat 25 Daniel pasal 5 ayat 25 mengatakan, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tegel, Uparsin, ya, Mene, Mene, Tegel, Uparsin. Yang artinya, yang Mene artinya dikatakan dalam firman ini, pemerintahan Tuanku dihitung dengan, saya ulangi, pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah, dapat dan telah diakhiri. Saya baca sekali lagi. Mene artinya pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Artinya Belshazzar, Tuhan sudah memberikan kekuasaan pemerintahan kepada dia, tetapi dia bermain-main di dalam melakukan pekerjaannya. Tetapi Tuhan menghitung. Dengar, yang pertama dikatakan, pemerintahan Tuanku dihitung. Berarti setiap pekerjaan kita dihitung oleh Tuhan dan oleh Allah dan telah diakhiri. Artinya kalau kita bermain-main di dalam pekerjaan yang tidak percayakan oleh atasan atau oleh negara ini dalam pundak kita, berdasarkan firman ini, berarti kita tidak boleh bermain-main. Kita harus sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan itu. Tidak boleh karena kita menjadi pimpinan, sudah, neko-neko sudah, kau bekerja di sini, kau saudaraku, kau disepakat semua. Tidak melalui jalur yang sebenarnya, tidak melalui aturan yang sebenarnya. Tuhan tahu, Allah tahu, dan dihitung oleh Allah sebagaimana dikatakan Mene. Mene artinya pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Kenapa diakhiri pemerintahan Belshazzar?
dia bermain-main, mabuk-mabukan, bawa gundik-gundik, ya, bawa perempuan-perempuan, bahkan dia berpesta pora, mabuk-mabuk, bahkan membawa perkakas dari bait suci dari Yerusalem yang dibawa oleh orang tuanya di Nebukadnezar dulu untuk mereka pergunakan, dan bahkan untuk menyembah Baal-Baal maupun dewa-dewa. Dan ini artimene, dihitung, catat, dihitung. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam pekerjaannya, Tuhan menghitung. Yang kedua, tekel, artinya tuanku ditimbang dengan neraca. Saya baca sekali lagi. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Bayangkan, tuanku dihitung. Artinya apa yang dilakukan oleh Belsasar di dalam kehidupannya, yang Tuhan telah memberikan napas hidup, kekuatan, kesehatan, pemerintahan atau kerajaan kepada dia, tapi dia tidak menghargai Tuhan, dia merendahkan Tuhan. Artinya Tuhan tahu, Tuhan menimbang dengan neraca, ya, dan tidak ada yang bisa mengintervensi itu, dan didapat terlalu ringan. Artinya kalau ikut Tuhan dalam menyembah Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Saya menonton dulu, nanti aja itu berdoa. Pada saat jam-jam 2 kita ada misalnya pertandingan sepak bola, tinju, atau ada sinetron, kita tinggalkan Tuhan yang biasa kita jam 5. Tapi pada saat jam 5 itu juga ada pertandingan yang hebat di TV, kita tinggalkan. Tuhan menimbang itu, hal-hal yang kita lakukan seperti itu. Atau kita berdoa, asal-asalan berdoa, yang penting sudah memenuhi untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak connect hati kita dengan hati Tuhan, tidak konsentrasi kita, tidak sungguh-sungguh kita. Tuhan tahu, dia menimbang. Dan kalau terlalu ringan, ini dikatakan terlalu ringan. Kenapa ringan dikatakan Belsasar? Karena dia menyembah dewa-dewa bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya, bukan menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan menimbang itu. Dia terlalu ringan. Ya. Jadi jangan ringan-ringan. Harus berubah, harus di-upgrade, harus dibaharui semua. Baru yang terakhir dikatakan Ufarsin, tapi di sini Peres, ya. Ufarsin, jadi di firman ini dikatakan Peres, yaitu kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi ada konsekuensi. Setiap yang kita lakukan, kita tidak sungguh-sungguh di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan, dalam pekerjaan kita, tidak sungguh-sungguh kita ke Tuhan, maka ada konsekuensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena dihitung dan ditimbang. Dan hukumannya, ya, punishment adalah dipecah kerajaannya itu. Bisa orang dipecat, bisa orang nggak naik pangkat, bisa orang dimasukkan ke pengadilan atau di penjara. Kalau di pemerintahan sekarang, iya, kalau bermain-main, ini yang dikatakan oleh Tuhan ini. Bahkan hukuman yang kedua, dia mati. Dia meninggal. Kita baca yang terakhir kan dia meninggal. Raja Belsasar meninggal. Itu dikatakan. Yang ayat terakhir. Dikatakan di dalam Daniel 5 ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja orang Kasdim itu. Berarti ada dua hukuman. Kerajaannya dipecah, diberikan kepada orang Media, ya, diberikan kepada orang Media dan Persia, dan bahkan nyawanya diambil oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya hidup tidak seperti ini? Artinya kehidupan kita rupanya harus hidup yang berkualitas. Iya, makanya judul khotbah ini saya buat hidup yang berkualitas. Berarti tidak bisa hidup yang main-main, baik dalam pekerjaan, baik untuk mengiring Tuhan, ya. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup yang berkualitas itu, dalam kehidupan kita? Satu, bekerja sungguh-sungguh. Itu dapat kita lihat di Ibrani 4 ayat 13. Coba buka Ibrani ayat 4, pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Ibrani pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia
yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Artinya walaupun kita tidak melihat Allah itu, tidak melihat siapa Kristus itu, tidak melihat Roh Kudus itu, tapi Dia melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak terbuka di hadapannya. Semua telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Artinya kalau ada yang salah kita lakukan, Dia hitung. Catat. Waktu saya baca ini, firman ini, saya kaget, terkejut. Jangan kita karena kita mungkin ruangan kita tertutup, tidak ada orang lain yang melihat. Tuhan tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Semua telanjang dan terbuka. Luar biasa. Jadi dalam bekerja harus sungguh-sungguh. Kalau saat ini kita bekerja bermain-main, tidak sungguh-sungguh, ya, apalagi work from home, apalagi yang melalui aplikasi-aplikasi Zoom yang sekarang ini dengan teknologi, ya memang kita sungguh-sungguh untuk melakukannya. Walaupun kita di rumah, banyak hal yang kita lakukan. Kalau kita bermain-main, dikatakan oleh firman ini, dia lihat telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dinilai oleh Tuhan, ya. Kemudian di dalam Mazmur pasal 33 ayat 13, ya, sebagai pendukungnya, firman Tuhan berkata, Tuhan memandang dari surga. Saya akan baca sekali lagi. Mazmur pasal 33 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Bayangkan, Tuhan memandang semua anak manusia. Luar biasa Tuhan itu. Berapa miliar penduduk dunia ini. Tuhan melihat. Itulah kekuasaan, kemuliaan, keperkasaan daripada Tuhan itu. Orang yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh terhadap Dia, rugi. Karena Dia memiliki kehidupan, menciptakan orang yang hidup, menciptakan semua yang ada di dunia dan ada di surga. Orang tidak menyembah Dia, Allah yang hidup. Itu marahnya Tuhan kepada Raja Belsasar. Dia hidup, Dia yang memberikan napas kepada dia, tetapi dia menyembah yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak. Tuhan murka. Ya mungkin tidak langsung kita lakukan seperti itu, tapi ada berhala-berhala yang kita berhalakan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan, Dia memandang dari surga. Jadi semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua telanjang, semua terbuka. Jadi kita tidak boleh main-main. Saya juga di pemerintahan. Sudah hampir 32 tahun saya sebagai aparat pemerintahan. Tuhan juga menegur saya. Saya manusia biasa. Tetapi pada saat ada langkah-langkah saya, Dia akan ingatkan saya. Hidup saya tidak akan tenang kalau saya langgar. Nah ini perlu kita renungkan itu. Jadi harus berikan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, supaya kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan kepada Dia. Minta ampun kepada Tuhan. Kita bukan manusia suci, malaikat. Banyak hal-hal yang kita lakukan, terkadang setelah kita lakukan baru kita tahu salah. Ada juga yang mau melakukan dipaksa-paksa, udah salah dipaksa. Tetapi Tuhan melihat semua. Tuhan menghitung itu, apa yang kita lakukan itu. Jadi tolong hati-hati umat Tuhan, ya. Kita hati-hati semua. Kalau saya juga hati-hati. Dan jelas firman ini mengatakan Belsasar juga dihitung dalam apa yang dikerjakannya, ya. Dan juga bayangkan, ini sudah 4 kali saya sampaikan firman ini mengenai Wahyu 14 ayat 13. Saya baca dulu, ya. Saya baca Wahyu 14 ayat 13. Dan aku, ini ayat pendukungnya, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Ini disampaikan oleh Allah kepada Yohanes waktu di Pulau Patmos. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya, setelah orang mati, kalau kita berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, berarti ada sesuatu reward. Dikatakan di dalam waktu kita mati itu,
berbahagia. Bayangkan orang yang mati dikatakan berbahagia, kalau kita perbuatan-perbuatan kita yang di dalam jerilela kita selama hidup melakukan kehendak daripada Tuhan, artinya bahwa apa yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah. Ya kan? Makanya dikatakan berbahagia. Kalau ada berbahagia orang-orang mati, berarti ada yang tidak berbahagia orang-orang mati. Itu yang tidak melihat emas yang di surga itu, yang tidak melihat lantai yang luar biasa itu. Berarti ada ketidakberbahagiaan, berarti masuk dia tetangga daripada surga, yaitu neraka. Berbahagia ini bukan hanya sekedar sukacita, tapi ada makna itu yang kekekalan di dalam berbahagia ini. Orang-orang yang mati, yang mendapatkan predikat berbahagia, orang-orang dalam perbuatannya waktu hidup, waktu dalam melakukan jerilela mereka, perbuatan-perbuatan mereka, melakukan sesuai dengan kehendak daripada Allah. Berarti dia mendapatkan berbahagia, artinya ada penilaian. Tuhan menghitung apa yang dilakukan oleh manusia itu. Ya, itu yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh. Iya, saya juga sudah mau purna tugas. Saya terus merenungkan kepada Tuhan. Mungkin banyak belum yang saya lakukan, ya. Tetapi Tuhan saya tuntun saya untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena mau purna tugas ini saya katakan supaya dari dulu juga setiap mau ke kantor saya katakan, Tuhan tuntun saya di dalam melakukan tugas-tugas saya. Apabila ada penyimpangan sebelum saya lakukan, ingatkan Tuhan. Saya komitmen dalam hati saya. Artinya saya bukan malaikat, tapi saya minta supaya Roh Kudus itu connect dengan saya, sehingga apa-apa yang saya lakukan selalu dia ingatkan. Dia lalu ingatkan. Sehingga hari demi hari saya tidak berbahagia. Jangan saya hanya menyampaikan firman berbahagia orang-orang mati. Hanya ini saya cari di firman di Alkitab, hanya ini yang dikatakan berbahagia kepada orang mati. Selainnya berbahagia itu dikatakan kepada orang hidup. Berbahagialah orang yang miskin, karena dia kaya di hadapan Tuhan. Semua orang-orang yang hidup, tapi ini firman yang satu ini yang datang dari surga, dari atas, dari Allah ini kepada Yohanes di Pulau Patmos. Sungguh-sungguh hanya ini firman itu yang mengatakan berbahagia kepada orang-orang mati. Tapi kebahagiaan ini dapat predikat ini karena di dalam waktu hidupnya, karena dikatakan ya waktu dia dalam hidupnya dia melakukan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya kan dikatakan dalam firman ini bahwa dia melakukan apa yang diperbuatnya di dalam waktu hidup dia. Jadi segala perbuatan yang dia buat adalah menyertai dia, dan disitulah penilaian daripada Allah itu kepada manusia itu. Sehingga kalau memang perbuatan-perbuatannya itu waktu hidup, waktu di dalam menjalani jerihelahnya ini melakukan kehendak daripada Allah, dia dapat predikat berbahagia. Jadi semua rebut berbahagia. Katakan umat Tuhan, saya mau berbahagia pada saat mau hidup saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya mau berbahagia, katakan seperti itu. Supaya pada saat kita melakukan sesuatu penyimpangan dalam pekerjaan kita, dia ingatkan, Roh Kudus ingatkan sama kita. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama dikatakan dalam firman ini. Ya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu bekerja bersungguh-sungguh dan beribadah yang bersungguh-sungguh. Belsasar kita baca tadi bahwa dia beribadah kepada dewa-dewa. Dia bermain-main, dia menyembah dewa-dewa. Perkakas-perkakas yang dari bait suci yang diambil oleh orang tuanya di Nebukadnezar dari Yerusalem, dia permainkan untuk menyembah di dalam dewa-dewa. Dia marah, Tuhan marah. Tapi dikatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, beribadah yang bersungguh-sungguh. Keluaran 8 ayat 28. Coba buka Keluaran 8 ayat 28, ya. Keluaran 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku, kata Firaun kepada Musa waktu dia datang menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Artinya apa? Beribadah, bermain-main, tetapi jangan jauh-jauh. Artinya jangan mau dikatakan orang, oh dia sudah pendeta, dia sudah majelis, sok-sok suci katanya.
Kita tidak mendengar perkataan-perkataan orang seperti itu, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak daripada Allah. Jangan dengar apa menjadi teguran-teguran yang melemahkan kita oleh orang-orang lain. Itu tidak perlu. Kita melakukan apa menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena bukan dia nanti yang mempertanggungjawabkannya. Kita sendiri masing-masing itu, bukan rombongan itu ke surga. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan kepada dia. Sehingga kita harus sungguh-sungguh melakukan apa menjadi kehendak Allah. Jangan jauh-jauh, katanya. Janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku, katanya lagi. Artinya banyak orang seperti itu. Udahlah, kita hanya waktu dengar firman saja lah. Kita terlambat saja masuk gereja. Tahu saya ikut penyembahan itu, terlalu lama. Itu namanya bermain-main, tidak sungguh-sungguh untuk melakukan beribadah kepada dia. Yang Tuhan marah. Jadi kalau sudah ditetapkan jam 8.30, sebelum jam 8.30 harus hadir. Ya, siapapun. Kalau mau Tuhan bekerja dalam hidup kita, jangan terlambat. Jangan terlambat. Apapun yang dilakukan perlu on time. Itu yang Tuhan mau. Karena itu dihitung oleh Allah. Ditimbang oleh Allah. Mene dihitung. Ya, tekel ditimbang. Jadi semua perbuatan-perbuatan kita itu dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, Tuhan menghitung dan menimbang. Ya, kalau SK pemerintahan mengingat, memperhatikan, memutuskan, menimbang dan memutuskan. Di surga juga seperti itu. Dihitung semua apa yang kita lakukan itu. Ditimbang semua dengan neraca, ya. Baru diputuskan. Ya, diputuskan apa? Dipecahkan pemerintahannya. Mungkin kita tidak langsung mati, tapi rohani kita mati, tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi itu yang kedua, ya. Harus sungguh-sungguh di dalam beribadah. Artinya beribadah yang berkualitas. Tadi yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan yang berkualitas. Ya, beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, jangan Tuhan berkati saya, amin. Harus sungguh-sungguh, yang berkualitas. Harus tenangkan dulu pikiran, tenangkan. Makanya dikatakan pergi ke kamar, kunci kamar, dan kita supaya konsentrasi, berdoa tenang, supaya berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang bersungguh-sungguh. Berikan waktu. Jam berapa kita berdoa buat dia untuk Tuhan? Setiap hari harus ada jam-jam doa kita, umat Tuhan. Orang-orang hebat di dalam Alkitab maupun orang-orang hebat yang ada dipakai sekarang di dunia ini, hamba-hamba Tuhan, dia mempersiapkan dirinya. Ada waktu-waktu setiap hari diberikan kepada Tuhan. Daniel 3 kali dia berdoa. Kebiasaan yang dia lakukan, berdoa dan memuji Tuhan. Dan kita juga harus seperti itu. Kalau kita manusia-manusia yang berkualitas di dalam pekerjaan, berkualitas di dalam pelayanan, kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah hati. Itu kata firman ini. Ya, yang terakhir. Ya, yang terakhir, apa yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita, ya? Berdoa yang sungguh-sungguh, ya. Coba Yakobus pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dengar. Dan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Artinya berdoa sungguh-sungguh. Kalau orang yang berdoa sungguh-sungguh, berarti dia sungguh-sungguh konsentrasi kepada Tuhan. Tidak ada pikiran-pikiran lagi kepada sate bakar atau biapong, ya toh? Iya, atau ragi, atau babi kecap, ya, atau babi guling. Tidak ada pikiran lagi konsentrasi berdoa. Kalau mungkin masih ada babi guling, babi kecap di pikiran untuk berdoa minta kepada Tuhan, itu belum sungguh-sungguh. Itu Tuhan timbang itu, belum. Jadi mari kita berubah, upgrade semua cara berdoa kita, ubah semua cara kita bekerja. Kalau masalah-masalah selama ini ubah. Kalau kita tukang-tukangi semua pekerjaan kita tidak beres, supaya semua lolos dari pemeriksaan,
rubah, upgrade. Itu kata firman ini. Kalau tidak sungguh-sungguh lagi asal jadi untuk melayani masyarakat, ubah, upgrade semua cara berpikir, cara pandang kita. Itu yang dikatakan firman ini. Dan kalau belum sungguh-sungguh kita berdoa melayani dia, upgrade, ubah cara berpikir kita supaya kita terus maju. Kita menghadapi banyak tantangan saat ini, tapi tidak akan mungkin kita naik kelas kalau tidak ada ujian, kalau tidak ada persoalan. Inilah ujian itu. Kita harus sungguh-sungguh. Sudah kita dengar kesaksian Ibu Gembala, dia terus memuji dan menyembah. Dia terima mujizat yang tidak masuk akal. Mujizat yang tidak masuk akal. Iya, kenapa kadang tidak masuk akal? Tidak masuk akal pada manusia. Orang tidak seperti itu, penyakitnya sudah meninggal, tapi bila saksikan bisa hidup. Kenapa? Tuhan masih berkenan memberikan dia untuk memimpin gereja ini, untuk mengembalakan domba-domba ini. Dan kita juga tidak mengalami banyak tantangan saat ini. Bersungguh-sungguh, jangan bermain-main. Saya dengar juga teman-teman juga, oh saya sehat kok, apa ini penyakit ini? Tidak penyakit saya, padahal sudah positif kok. Jangan seperti itu. Itu harus hati-hati kita bicara. Karena apa? Kita yang menanggung sendiri, bukan orang lain. Tapi kita bisa dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Itu masih kita menilai. Allah ditimbang. Cara berpikir kita, cara ngomong kita ditimbang. Kalau memang itu yang dikatakan oleh medis, apa yang kita alami, Tuhan kayak bersyukur. Kalau orang 14 hari, saya 10 hari keluar sehat. Jangan malah tantang. Tidak boleh seperti itu. Ya, umat Tuhan, saya bukan marah. Tetapi saya mau ingatkan kita semua. Kita tidak tahu kenapa 200 lebih ini pandemi ini, corona covid ini dilanda dunia sekarang. Kita harus bertanya-tanya dalam hati. Manusia, siapapun tidak bisa melakukan seperti ini tanpa izin Tuhan. Jadi kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kita sudah baca apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka semua kena tulah, kena penyakit, gara-gara menyembah berhala, gara-gara menantang Tuhan dengan perkataannya. Kita selalu memperhatikan perutnya daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Mati. Mungkin kita nggak langsung mati, tetapi kita akan terus mengeraskan hati. Tidak ada perubahan. Tapi perlu kita merendahkan hati. Apapun yang ini ujian semua buat kita semua. Ujian untuk naik level, untuk naik tingkat. Tidak ada yang naik tingkat, tidak ada naik kelas kalau tidak ada ujian. Ini harus keras saya katakan itu buat kita semua. Iya, saya juga banyak ujian yang saya hadapi. Mungkin bukan seperti yang dihadapi teman-teman, tapi saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya mau Tuhan, koreksi saya. Apa yang harus saya lakukan sesuai kehendak-Mu? Iya, harus bisa seperti itu. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dengan yang terjadi di dunia sekarang ini, apa yang saya lakukan Tuhan? Bagian saya, lakukan bagian kita masing-masing. Ikuti protokol kesehatan supaya sehat, kan gitu. Jangan main-main dalam hidup. Kalau sudah pemerintah kau tantang, berarti kau menantang Allah. Itu wakil Allah di bumi ini, hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu pemerintah itu. Jangan ditantang, ya. Ikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan dari pemerintah, ikuti. Karena kau saudara, Anda menantang aturan pemerintah, berarti kau Roma 13. Ya, tidak boleh. Mari mulai merendahkan hati. Semua kita yang ada di sini, termasuk saya berdiri, mari kita menghadapi ujian saat ini, ya. Yang nomor 3 tadi berbilang sungguh-sungguh, Daniel 6 ayat 10. Coba buka Daniel 6 ayat 10. Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ya, dia ada masalah dalam hidupnya. Ya, dia raja memerintahkan supaya dia mengikuti apa yang dititahkan oleh raja, tapi dia tidak mau melakukannya karena bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Sehingga dia berlutut dan berdoa. Pergi dia ke rumahnya untuk berdoa. Dia pergi ke kamar di tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji. Dia berlutut, ya, berlutut menyembah Tuhan.
ya, berdoa, memuji, menyembah. Bayangkan, setiap pergumulan yang kita hadapi, kita pergi atau kita berdoa, berlutut kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar. Itu yang Tuhan katakan di dalam firman ini. Ada ukuran mene tegel ufarsin. Dia dihitung, ditimbang, bahkan menjadi dipecahkan kerajaannya. Bahkan dia mati karena Tuhan hukum, karena dia bermain-main dalam hidupnya. Jadi firman ingatkan kita semua, jangan bermain-main dalam hidup lagi. Kita mau naik level, kita mau Tuhan berikan yang terbaik, terutama buat teman-teman G24, mulai dari gembala, mulai semua pengerja, mulai jemaat. Mari kita sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Mungkin kau melakukan di dalam diam-diam di kamar sesuatu yang menyimpang daripada firman. Tidak ada yang tidak telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tidak terbuka. Semua dia lihat dari atas, semua dia tahu. Jangan main-main kita lagi. Ini firman ini, saya juga semakin berhati-hati, waspada, karena tidak ada yang tertutup bagi dia, semua terbuka. Jadi mari Tuhan lawat kami semua, Bapak, umat-Mu, supaya kami tidak bermain-main, mengapret semua. Kalau selama ini kami bekerja tidak yang bermain-main, tidak bersungguh-sungguh, Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesungguhan untuk bekerja. Roh Kudus memampukan kami juga, Tuhan, untuk beribadah. Kalau selama ini kami bermain-main, tidak mempersiapkan diri sebelum pergi beribadah, Tuhan, kami akan upgrade, Tuhan. Kami akan perbaharui, Tuhan, untuk kami datang sebelum jam waktu yang ditentukan. Bahkan untuk melakukan apapun di dalam setiap pelayanan, berdoa kami harus sungguh-sungguh, Tuhan. Harus mempersiapkan hati dan waktu untuk Tuhan. Baik juga untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami harus ada waktu, Tuhan. Biarlah terus ingatkan kami, Roh Kudus. Subuh-subuh sebagaimana Yesus sendiri pergi ke bukit subuh, pagi-pagi benar. Kalau Tuhan lakukan seperti itu, kalau kami orang-orang Kristen, berarti pengikut Kristus, Tuhan, Kau berikan kepada kami itu kesungguhan itu, Bapak, supaya kami juga melihat kuasa-Mu semakin nyata di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, dalam pekerjaan kami. Kami tahu, Tuhan, semua anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami ini dan mendengarkan ini, Tuhan. Jamah semua umat yang mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan. Firman-Mu berkata, firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia, tapi akan terus bekerja dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu. Lawat kami semua, Tuhan, supaya kami upgrade, kami perbaharui semua hidup kami ini, Tuhan. Karena Tuhan mau memakai kami semua, Tuhan. Mulai dari gembala, mulai dari pengerja, dan semua jemaat mau Tuhan pakai luar biasa. Saya tahu, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau perbaharui cara kerja kami, cara untuk beribadah, untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang selama ini hanya 5 menit, Tuhan, untuk berdoa. Tuhan, Kau berikan roh berdoa kepada kami, umat-Mu di tempat ini. Kami percaya, Tuhan, kami percaya. Kami akan melihat, Tuhan, terang yang ajaib di seluruh setiap pelayanan umat-Mu yang mendengarkan, Tuhan, firman-Mu ini, Tuhan. Jamah mereka, Tuhan. Perbaharui semua, Tuhan. Upgrade semua, Tuhan. Supaya kami, Tuhan, terus, Bapak, tidak perlu pusing untuk dunia ini, Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Baik juga jabatan, Tuhan, di dalam pemerintahan. Tidak perlu capek-capek mengurus, Tuhan. Karena Tuhan juga menghitungnya. Menghitung. Sehingga Tuhan tahu siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Daniel, orang nomor 3 yang kau dudukkan dia di pemerintahan Belshazzar. Nebukadnezar, sampai 3 raja, Tuhan, dia terus duduk dengan di pemerintahan yang tertinggi. Orang-orang penting. Itulah yang ikut Tuhan. Tidak perlu neko-neko mengurus dengan cara-cara dunia. Tetapi pada saat kami bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan jabatan yang terbaik. Aminkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa surga turun atas dia, umat-Mu saat ini, Tuhan, yang mendengarkan ini. Biar kuasa-Mu turun atas dia. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh. Memuji dan menyembah dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Berkati kami semua Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, bahkan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan. Persembahannya dapat disimpan dan nanti dapat diantar ke gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Puji nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur pengagungan hanya bagi Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang berkuasa bagi kami, berkuasa dalam hidup kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang telah ditaburkan. Kami percaya kami tidak menjadi pendengar saja, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami akan memberikan persembahan kami, bahkan kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, biarlah berkat-Mu berlipat kali ganda, berlimpah dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun usaha yang kami kerjakan. Tuhan buat semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah persembahan yang kami berikan boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang baik. Kami berdoa dan kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kami mau bersorak, kami mau memuji nama Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes.
Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh ada di dalam ibadah raya kita. Walaupun Bapak Ibu di rumah masih tetap mengikutinya melalui YouTube dan melalui radio di C4 FM. Dan mohon perhatian umat Tuhan yang ada di rumah untuk beberapa penyampaian yang akan kami sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah raya kedua, umat Tuhan masih tetap mengikutinya pada sebentar sore jam 18.30 sampai dengan selesai melalui radio di C4 FM. Dan untuk informasi ibadah raya kita di sepanjang bulan Agustus ini, umat Tuhan masih tetap akan mengikutinya melalui YouTube maupun radio di C4. Dan nanti kami akan evaluasi di akhir bulan Agustus. Apakah nanti mungkin di bulan September kita umat Tuhan akan bertemu dalam ibadah secara offline di gereja. Namun untuk informasi itu nanti kami akan sampaikan kepada seluruh umat Tuhan melalui grup gereja ataupun melalui PKS Komsel masing-masing. Dan berikutnya, untuk doa malam kita, umat Tuhan masih kita ikuti bersama di HAT pada jam 7 malam sampai dengan selesai. Kita masih melaksanakannya di rumah masing-masing. Umat Tuhan di rumah, mari kita terus berdoa, membangun mesbah keluarga untuk kita terus menopang doa bagi pelayanan gereja GB24 kita, dan kita terus topang doa untuk Ibu Gembala kita supaya semakin dipulihkan dari kondisi saat ini, dan kita percaya sungguh Tuhan tetap ada di dalam kehidupan seluruh kita umat Tuhan, terlebih bagi Ibu Gembala kita. Informasi berikutnya untuk ibadah puasa, masih umat Tuhan dapat mengikutinya pada hari Sabtu mulai jam 10 sampai dengan selesai melalui FB ya, live FB yang linknya disampaikan di dalam grup pada hari Sabtu pagi. Mari umat Tuhan yang di rumah kita tetap tekun dalam kita berpuasa dan berdoa kepada Tuhan supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Umat Tuhan yang ada di rumah, kita terus topang doa bagi pelayanan kita di gereja, dan terutama ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh umat Tuhan yang boleh berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang sementara diisolasi di gereja. Puji nama Tuhan boleh berlangsung dengan baik, dan umat Tuhan yang sudah berpartisipasi membantu kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh pejabat tentunya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas bantuan umat Tuhan sekalian. Demikian penyampaian kami untuk umat Tuhan yang ada di rumah dari mana saya berada. Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengajak kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan pujian Kau Allah yang besar. Haleluya Yesus. Yang
berdiri. Mari kita berdoa, arahkan pikiranmu ke surga. Kita akan berdoa sebelum mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kemurahan kebaikan Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal dan pertengahan dan akhir ibadah ini Tuhan. Dan kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengoreksi kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang membangkitkan Tuhan roh kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh. Biar kami mengupgrade Tuhan kehidupan kami, mengupgrade cara kerja kami, untuk memperbarui cara kerja kami Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja. Bahkan mengupgrade, memperbaharui Tuhan cara kami untuk melayani, cara kami untuk berdoa, menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, karena Tuhan menghitung dan menimbang semua apa yang kami lakukan. Dan ada reward, ada punishment, ada hadiah, ada kebahagiaan, dan ada hukuman juga orang-orang yang tidak sungguh-sungguh untuk melakukannya. Tuhan, ampuni kami Tuhan, umat-Mu yang mungkin selama ini tidak sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan. Kalau dilihat oleh pimpinan, pura-pura menulis, pura-pura bekerja, pura-pura sibuk. Tetapi mata Tuhan tidak pernah tertutup melihat orang-orang yang melakukan bermain-main, yang tidak sungguh-sungguh. Dan bahkan ada punishment, ada hukuman kepada orang-orang seperti ini Tuhan, berdasarkan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami, perbarui kami Tuhan, untuk lebih tulus kami bekerja, untuk lebih sungguh-sungguh kami Tuhan juga untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Jamah hati mereka, supaya terus Bapa mereka lihat mereka bahwa mereka pemimpin yang luar biasa di dalam dunia kerja, di marketplace atau dimanapun mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Daniel memperoleh orang nomor 3 dalam kerajaan Belshazzar, Tuhan juga memberikan yang terbaik buat seluruh umat-Mu yang melakukan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kebahagiaan, Tuhan akan memberikan hadiah, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, pengurapan yang luar biasa, pembukaan rahasia firman yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa Tuhan akan berikan Tuhan. Banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang mau dikoreksi, yang mau memperbaharui Tuhan cara beribadahnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami, yang telah menerima mujizat dari Tuhan. Mujizat yang tidak masuk akal Tuhan. Tuhan berikan kepada dia. Ibu Gembala kami telah bersaksi Tuhan, bahwa berdasarkan penilaian dokter, bahwa penyakit dia tidak seperti itu. Orang sudah banyak dipanggil oleh Tuhan, tetapi Tuhan Kau berikan mujizat yang luar biasa kepadanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan kedua buat Ibu Gembala kami untuk menggembalakan gereja ini Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Percayakan kepadanya Tuhan. Kau jamah dia Tuhan, biarlah terus rohnya terus bersuka cita. Dia telah naik level Tuhan. Engkau telah terus Bapa menyertai dia, memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna terus menyertai dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun dia berada Tuhan, biarlah mempermuliakan, menyaksikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keempat anak-anaknya Tuhan, Lando, Dita, Bastian dan Bungaran. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna turun atas anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati setiap perkuliahan mereka, Engkau berkati setiap langkah-langkah mereka. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan semua Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, biarlah Tuhan sertai kuatkan mereka Tuhan. Biarlah mereka dengan sungguh-sungguh untuk terus semakin mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu penyakit bukan dari Tuhan. Karena kesalahan kami, karena dosa-dosa kami berdasarkan firman-Mu Tuhan. Karena Tuhan ada orang yang sakit, Tuhan pulihkan. Ada orang kerasukan di seberang danau, Tuhan lepaskan dia dari ikatan setan. Tuhan tidak pernah
mengizinkan ini. Tuhan, ampuni kami seluruh umat-Mu Tuhan. Kalau bermain-main melayani Engkau Tuhan, kalau bermain-main dalam hidup ini, bermain-main Tuhan di dalam setiap melayani, Tuhan ampuni kami semuanya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun atas kami, pengampunan-Mu turun atas kami. Tuhan, Engkau urapi kami semua. Berikan kekuatan kesehatan terbaik. Kami lepaskan kuasa kesembuhan dari surga. Bilur-bilur Yesus Tuhan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan kuasa surga, kuasa kesembuhan dari surga. Turun atas setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat mujizat yang tidak masuk akal terjadi buat setiap umat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga-keluarga Tuhan, baik yang berulang tahun Tuhan dalam sepekan ini. Tuhan berkati mereka. Kau telah tambahkan usia 1 tahun buat mereka, maupun usia ulang tahun pernikahan mereka. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, biar mereka semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan, semakin sungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh untuk bekerja di dalam dunia kerja mereka Tuhan. Berkati urapi mereka Tuhan. Anak-anak juga Tuhan yang mulai sekolah Tuhan, melalui daring Tuhan, maupun SMP, SMA Tuhan, ada yang sudah tatap muka juga. Kau terus memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada mereka. Perlindungan Tuhan sempurna buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati pekerjaan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluar masuk mereka. Kalau mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak ada yang melihat mereka, tapi ada mata Tuhan yang terus memperhatikan kami, yang terus melihat kami, yang terus menghitung dan menimbang apa yang kami lakukan Tuhan. Bapa, jamah setiap umat-Mu di dalam pekerjaannya, supaya mereka lihat bahwa jabatan, hadiah itu datangnya dari Tuhan. Tidak perlu kami menyogok, tidak perlu kami melakukan secara daging, tapi Tuhan sendiri akan memberikan. Kami sudah melihat contoh Daniel juga Tuhan, dan kami hamba-Mu juga Tuhan sudah lakukan itu Bapak. Saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan perkara-perkara dunia untuk saya menjadi dapat posisi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami semua umat di tempat ini sungguh-sungguh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga-keluarga juga Tuhan. Biar terus Bapak ada doa, ada penyembahan, ada pujian di dalam rumah mereka, dalam rumah tangga mereka. Dengan sungguh-sungguh melakukannya Tuhan. Kami lepaskan kuasa surga turun setiap keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan bersama-sama beribadah mendengarkan Tuhan firman-Mu. Kami lepaskan kuasa surga turun atas mereka. Iblis kau tidak berhak untuk mengganggu hati dan pikiran mereka, yang mengacaukan pikiran mereka, yang membuat kekhawatiran, yang ketakutan kepada setiap keluarga. Dalam nama Yesus aku patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berhak menjamah mereka dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna buat mereka, karena Allah telah menebus mereka. Iblis tidak berhak engkau atas mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Berkati semua anak-anak yang melayani. Lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan sebagaimana firman-Mu. Kami mendengar firman-Mu, kami mau melakukannya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Engkau bekerja dalam setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, sangat baik. Sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Engkau tidak memberikan cuma-cuma kepada setiap anak-anak-Mu yang Engkau pakai luar biasa, tapi Engkau berikan naik level pada saat mereka mau menghadapi tantangan mereka, menghadapi ujian Tuhan. Pada saat mereka teguh untuk melaluinya, maka Tuhan akan bawa lebih tinggi lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapatkan itu seluruh umat, mulai gembala sampai seluruh pengerja dan semua Tuhan jemaat. Kami akan naik level Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami arahkan pikiran hati kami kepada Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, arahkan ke surga. Terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, otoritas buat kita mulai hari ini, besok sampai kekal Maranatha.
sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kita, menjemput orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang orang-orang percaya mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Mari sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan, maka akan kita lihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Shalom. Tuhan berkati.